Sedang malamnya berapa? Malam lalu berbah mandi. Sedang salam bersambah, sabah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da. Hormati dan banggakan sahabat saya, Ketua Tim Penilai Kantor Berprestasi Sumatera Barat, Bung Amriman SPD, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu secara tim keseluruhan. Saya tidak sebutkan nama satu persatu. Merupakan satu kebanggaan telah hadir di Negari Pos 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Salam hormat kepada Wakil Wali Kota Padang, Adinda Ekos Albar SEMM. Kalau umur di bawah saya, tapi jam terbang cukup luar biasa di ibu kota negara dan bisa merupakan bagian daripada 11 kecamatan, 104 kelurahan, memblow up aspirasi kompetisi, kepentingan program ke depan, dan saat-saat sekarang ini hadir beliau dan memberikan motivasi dan inovasi kepada kita semua. Kemudian yang kita hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Adinda Evi Andri, adik-adik saya, sebagai satu bentuk kompetensi SDM sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Negari, telah melaksanakan aktivitas dan secara kolektif kolegial organisasi, membangun kebersamaan, membangun pilar-pilar, sehingga hari ini kita berada melihat kondisi kerapatan adat Nagari Pos 9 secara kelembagaan merupakan satu kebanggaan dengan infrastruktur di kawasan bypass ini. Terima kasih kerjasamanya dengan anak negara. Kemudian anggota DPRD Kota Padang, Ibu Salisma, yang juga tidak bosannya membina Bundokan 2 dengan berbagai aspek dan intrik untuk bisa membangunkan yang tertidur, menjelajahi kondisi-kondisi masyarakat yang heterogen, dan ini merupakan bukti nyata apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan. Kemudian yang kami hormati dan banggakan, Ampulu Ambo Camat Kecamatan Kuranji, yang merupakan pilotnya perpanjangan tangan pemerintahan Kota Padang, Bung Yandra, bersemangat untuk bagaimana nagari ini merupakan basis daripada adat yang berlaku dan tidak hanya sekedar nama, tapi punya makna dalam hal-hal berbagai apapun. Bapak Kapolsek Kecamatan Kuranji ini yang kami banggakan, kami kerjasama dalam polisi berbasis ini mama. Tidak semua perkara harus warnanya di pengadilan, tapi mediasi, komunikasi, koordinasi dengan para imam menghasilkan solusi tidak adanya permasalahan dan dapat mendeteksi kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan. Terima kasih Pak Kapolsek. Kemudian yang kita banggakan, para angku-angku Datuk yang dikomandoi oleh Datuk Suwardi Datuk Raja Bojang sebagai lembaga himpunan para angku di Bajeni di Negari Pos 9 dalam memfollow up masyarakat hukum adat, adat semana adat, adat yang diadakan dan adat istiadat. Bagaimana kota dalam kondisi bahwasanya berbasis kepada nagari dalam perkotaan, berbasis bagaimana bisa menerjemahkan kondisi-kondisi sosial masyarakat hukum adat dalam bentuk dan kondisi apapun. Semoga tetap menjadi yang terbaik di Negari Pos 9. Kemudian yang kita banggakan, Bundokan 2 Limpapeh Rumah Nagada, para aktivis-aktivis sosial kemasyarakatan, para ketua organisasi, hadir juga ketua BNPN Bung Empikar Datuk Raja Maging, salah satu produk SDM yang menjadi ketua Muhammadiyah Kota Padang. Ini hasil daripada pendidikan kompetensi daripada Nagari Pos 9.
Terakhir, istimewa kepada penyelenggara, terutama sekali para panitia, para potensi penguatan lokal yang menyempatkan untuk sama-sama memperlihatkan apa daripada embrio yang ada di negeri kita ini, yang tak latih, yang langkang depan ini, tak lapuh hujan, dalam apa mengisi dan memberikan kontribusi baik secara pribadi maupun secara kolektif kolegial, bagaimana kita bermanfaat untuk tidak diri kita sendiri, tapi juga untuk negara yang kita cintai ini. Sebagai hamba Allah, nikmat ini hadir kita bersama-sama untuk dapat melihat dan kondisi bahwasanya 4 penilaian yang disampaikan oleh ketua tim tadi, bahwasanya hukum adat itu perlu kita garis bawahi adalah hukum tidak tertulis, tetapi berkembang zaman menjadi catatan, menjadi rule of law, menjadi kepastian, sehingga ini menjadi barometer bahwasanya dalam kehidupan itu ada fase-fasenya. Berik-berik turun ke sama, dari sama turun ke padi, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kami. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita negari pos 9, adat negari pos 9, Ranji di Kampang, 9 tapian yang merupakan wilayah basis yang ada diperintai oleh angku-angku datu sesuai dengan dak langkang depan ini, dak lapuh hujan. Ada 9 tapian. Tapian ini berfungsi sebelum merdeka, sebelum penjajahan Belanda. Kita sudah punya pemerintahan adat dalam bentuk bagaimana bisa mengurus anak kemanakan sesuai dengan fungsi dan peratannya. Apa fungsi penghulu yang tabuak gantiang putih, apa fungsi pandito, apa fungsi rang basako, apa fungsi rang tuo, dan apa fungsi pahli penghulu dengan jajarannya tuo tapian, dan jajarnya bagaimana bisa melaksanakan proses daripada pelayanan masyarakat hukum adat. Artinya apa? Sebelum republik ini berdiri, para penghulu sudah berdiri di mana tapian masing-masing. Tapian Koronggadang dipimpin oleh suku Canyago, tapian Kuranji dipimpin oleh suku Jambak Nambah 7, tapian Gunung Sari dipimpin oleh penghulu suku Jambak Nambah 2, tapian Sungai Sapi dipimpin oleh suku Guci, tapian Kalumbok dipimpin oleh suku Malin Mansiang, tapian Pasar Ambacang dipimpin oleh Koto Nambah 7, tapian Ampang dipimpin oleh suku Tanjung, tapian Tubuh Intah dipimpin oleh suku Melayu, dan Anduriang dipimpin oleh suku Sikumbang. Itu 9. Itulah yang mengurus sebelum kemerdekaan. Nah, perkembangan dinamika masyarakat secara kelembagaan perlu adanya duduk seorang pas samping-samping, duduk bersama balapang-lapang. Disinilah adanya kerapatan berkumpulnya para ni mamak bajini adat untuk menyelesaikan, mencari inovasi dan penyelesaian nan kusui, dan mencari nantara melalui kerapatan adat nagari. Eksistensi kerapatan adat nagari sudah dirasakan. Apa contohnya? Bagaimana bypass itu bisa menjadi pusat daripada pembangunan kota Padang. Ini semua adalah berbasis pada peranan angku-angku di Mamak bersama pemerintah kota. Pak Ekos, kami sampaikan hal-hal yang telah terjadi sebelum ini. Oleh sebab itu, secara kelembagaan, nanti saya tidak bercerita, tim bisa langsung bagaimana struktur organisasi yang berbasis kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga tidak boleh lari pada koridor siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab terhadap apa. Berbasis kepada pembangunan secara keseluruhan, boleh dilihat daerah kita ini merupakan sudah menjadi basis kota. Berbeda tahun 80, sebelum tahun 82 kita adalah nagari dalam kabupaten, tapi sekarang nagari dalam perkotaan. Tentu pilar-pilar, basis-basis, bendera-benderanya, ranji-ranjinya, proses-prosesnya, duduk tagaknya ada perbedaannya. Oleh sebab itu, Pak Wakil Wali Kota, nagari dalam perkotaan kami tidak hanya simbol-simbol saja lagi, tapi menjadi bagian daripada penentu arah dan program. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan wilayah yang ada di Kota Padang.
Bapak tim penilai yang kami muliakan seluruh tim. Oleh sebab itu 8,26 wilayah Pos 9 adalah bagian dari wilayah Kota Padang. Nomor 2 penduduknya terbesar, Mamak ditinggal, Mamak dicari. Itu sudah berada dalam eksistensi masyarakat hukum adat Pos 9. Lain ada embrio konflik sosial. Kenapa? Peranan penghulu, peranan tokoh masyarakat, peranan tokoh agama, peranan tokoh anak nagari pemuda, insya Allah sudah menjembatani hal yang menjadi bahagian, menimbulkan perbedaan-perbedaan. Dan itulah peranan daripada pernata-pernata yang ada pada saat sekarang ini. Sejarah penyelenggaraan adat, ini tempat, ini lokasi, merupakan suatu seksi bagaimana kegiatan adat, urak balabe, anak nagari, kemudian pembangunan nagari, tempat pelayanan daripada sektor COVID waktu itu, dan KPU-nya di tempat inilah dilaksanakan dalam bentuk bagaimana bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga, terutama sekali dengan institusi-institusi pemerintah. Oleh sebab itu, nanti dalam penyelenggaraan berbasis kepada adat itu ada di tapian-tapian masing-masing. Sesuai yang saya sampaikan yang tadi, bahwasanya tapian punya tuo tapian, tapian punya namanya Persatuan Orang Sumando, adanya persatuan sesama adat, dan adanya sasaran silat yang ada di masing-masing tapian. Bisa dicek nanti. Kalau nggak percaya, nanti saya serahkan hasil semuanya kepada ketua tim, apa yang kita lakukan selama pelaksanaan daripada fungsi-fungsi dan peranan daripada kita-kita yang diberikan amanah oleh masyarakat. Kemudian kompetensi, apa yang disampaikan oleh ketua tim, kompetensi adalah suatu hal yang harus menjadi catatan modernisasi sekarang ini. Tanpa SDM, tanpa kemampuan koordinasi, tanpa adanya implementasi program, tidak mungkin kita bisa hari ini mengumpulkan para tokoh-tokoh, menjadikan momentum CEO Satyo Bayam Serenjang Bawasi dalam hal-hal apa yang disampaikan dalam ketua tim tadi. Berbagai aspek ini merupakan suatu wujud bahwasanya nagari ini merupakan suatu isi kita bersama-sama. Tidak hanya masyarakat hukum adat, tapi seluruh komponen masyarakat, baik dari segi gunung kandungnya, dari segi pemudanya, dari segi isi negarinya, adalah satu kesatuan daripada hasil kompetensi itu sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Berbicara, melihat, dan kondisi yang ke depan, perlu adanya suatu proses. Tidak mungkin masyarakat hukum adat berdiri sendiri. Apa yang menjadi regulasi hubungan kausalitas yang mencari output daripada suatu asas kepatutan dan asas kemanfaat telah kita laksanakan kerjasama dengan KUA Kecamatan Kuranyi, melaksanakan kerjasama dengan Kapolsek Kecamatan Kuranyi, telah melaksanakan gunung-kandung kerjasama dengan MTSN, dengan sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Bagaimana generasi berikut ini bisa melaksanakan penyelenggaraan adat berbasis kepada para anak-anak didik. Ini dilaksanakan dalam bentuk implementasi di sekolah-sekolah. Nah, oleh sebab itu, penyelenggaraan kerjasama ini tidak hanya olehkan dengan lembaga-lembaga tapian, dengan pemerintah, dengan Pak Camat. Ini sangat riskan. Kenapa sangat riskan? Menyangkut dengan wilayah, menyangkut dengan hak-hak daripada suku, sehingga koordinasi dengan pemerintahan, kelurahan dengan BPN, sehingga menjadi wujud mengurangi permasalahan wilayah, permasalahan perkara tanah yang ada di negeri kita ini. Nanti mungkin ada secara administrasi oleh tim penilai, secara bersama-sama bisa kita lihat. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bung Beriman, tentu kami berupaya. Tidak ada kesempurnaan. Kenapa? Kita masih punya kekurangan-kekurangan. Tetapi berdalih pada kekurangan ini, tentu kita menginginkan suatu prestasi wujud daripada kegiatan kompetisi kita bersama-sama dengan pilar-pilar yang disampaikan tadi, ingin membanggakan Paus 9, bukan Paus 9 KB di Banang, Adi sedang bajani, Adi tak sana, tapi bagaimana bisa Paus 9 menjadi juara pada tingkat Kanse Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman tanai yang berketurun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penilaian KAN Paus 9
ditutup.